Ya, Jujuk Tajuk masih di hadapan Anda pemirsa dan program ini kerjasama antara Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon dengan Radar Cirebon TV. Masih di kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Rafan S. Hasim, biasa dipanggil dengan Pak Opan, Dewan Pakar Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon dan juga dikenal sebagai filolog dan juga Kang Surip ya. Kang Surip pemirsa di kesempatan kali ini juga ditemani oleh sahabat-sahabatnya. Ini pemirsa yang tadi memainkan kesenian cokek. Dan kembali ke Kang Surip nih. Kang Surip, cara Kang Surip mensosialisasikan agar dudu wong Cirebon baik sing weruki. Tetapi juga di luar Cirebon gaweru tentang cokek. Cara nganggo apa ki Kang Surip? Caranya Mm-mm. ya saya melestarikan ini lewat internet gitu supaya luar Jawa atau luar negeri bisa tahu. Selama ini sudah ada dari luar Jawa yang misalnya ngontak-ngontak menanyakan tentang kesenian cokek? Ada itu Ada? dulu orang Mm-mm. Amerika Mm. namanya Mas Plamer. Iya, Mm, mm, Mas mm, Plamer. mm, mm. Kemudian kalau di luar Jawanya ada tidak? Kalimantan, Sumatera misalnya? Enggak ada, Belum ada ya. belum. Baik, baik. Kembali saya ke Pak Opan nih. Pak Opan tadi menjelaskan tentang suluk. Kalau dikaitkan dengan cokek dan berokan, Pak Opan. Iya, di suluk berokan itu sebetulnya itu menjelaskan torikot. Torekot. Jadi kita, Misalnya apa gitu Pak Opan? ya kita itu tidak cukup hanya eh, me- apa, me- apa, menjalankan kewajiban Mm, 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 secara buta, mm, mm, tapi kita harus tahu esensinya. mm, mm. Kalau kita ingin tahu esensi dari sebuah aturan, maka kita harus mendekati, harus taqarrub ilallah. Nah, dengan berokan antara Tuhan dan manusia itu memperpendek jarak. Kalau di wayang kan diibaratkan ini syariat, ini manusia hamba, ini Tuhan. Itu kan terpisah. Kalau diberokan itu antara wayang dan dalang itu udah menyatu, udah pendekatan lewat apa? Lewat wirid-wirid, lewat aurot-aurot. Aurodnya lewat guru-guru yang mursyid. Ya mau ngambil Sataria, mau ngambil Tijani, mau ngambil Tijani ya. Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu dijelaskan dalam suluk berokan Mas Afif. Oke, Pak Opan, kalau tadi itu cokek, kesenian cokek dan berokan, itu ada pesan moral tidak? Maunya pesan bahwa nih Cirebon itu toleransi, kemajemukan, gitu, keragaman, ada tidak tadi gitu yang dimainkan oleh sahabat-sahabat kita tadi itu Pak Opan? Betul, kemajemukan itu bukan cuma dalam suku ya, Mm-mm. tapi kemajemukan dalam keyakinan. Bagaimana kita memiliki orang-orang yang keyakinan berbeda, Mm-mm. tapi kita bisa rukun Hidup gitu. berdampingan. Hidup berdampingan. Ini dibuktikan dengan kesenian-kesenian kita. Mm-mm. Tadi kan ada unsur Cina, ya, unsur Cinanya ada berbau Buddha ya. Mm-mm. Kemudian ada unsur Hindu ya dari cerita-cerita Hindu ya. Tapi ini bukan keyakinan, ini dari apa amaliyah bukan dari ubudiyah. Mm-mm. Kemudian ada gabungan cerita Panji. Tadi itu kan pentul itu kan dari lakon Panji. Digabungkan dengan berokan. Ini jadi sesuatu yang sinergi gitu. Harmonis. Harmonis, Harmonis gitu. ya. Kita berbeda itu sebetulnya bisa hidup rukun gitu. Bukan kita memperbesar perbedaannya, tapi kesamaannya ini harus dicari. Kita ini tinggal di Cirebon. Jadi makanya kita satu tempat namanya Cirebon, ya gimana caranya akur, gimana caranya harmoni. Bukan kita tinggal di tempat yang sama karena ada perbedaan sedikit, Baik. justru perbedaannya yang Baik, diangkat. baik. Oke, Pak Opang dan saya kembali ke Kang Surip. Kang Surip, menurut Kang Surip apa nih yang mesti dilakukan oleh pemerintah terhadap kesenian cokek, kemudian juga kesenian berokan yang terutama di Losari, menurut Kang Surip? Apa nih? Saya ingin perhatian aja sama musik cokek dan berokan saya. Perhatiannya seperti apa? Ya, Misalnya, apakah ada sumbangan atau maksudnya anggaran untuk kesenian iya, cokek dan berokan? iya.
Saya pengen pengen di samping saya melestarikan, saya ingin dibantu buat anggaran buat latihan dan iya supaya anak muda bisa bertumbuh lagi melestarikan musik ini. Oke, nah bakal sedulur-sedulur ki bakal latihan iki seminggu berapa kali, Pak? Ya, satu kali. Satu kali. Nah iki bakal latihan ana honore beli Bapak misalnya ning sanggara Kang Surip. Kira wonten. Kira wonten ya. Nah, terus bakal latihan berarti panggilan dewek bae Pak ya? Ya karena pengen melestarikan. Sekali itu dibagi-bagi waktu, ada di topeng Desa Barisan, ada topeng di Astana Langgar Ibu Nani, sama Mas Surip. Dari 3 kali. Oh 3 kali. Muter banggal minggu ki ya. Nah, menurut Bapak ya, menurut Bapak mau Kang Surip ngomong iki harus anak perhatian sing pemerintah agar kesenian cokek, berokan, kesenian-kesenian sejenak ki aja hilang, aja punah, aja sampai kita belajar cokek, kita belajar berokan, masa kita ke luar negeri apa ya? Ya kun deke kita aja. Iya kan Pak, deke wong Losari, deke wong Cirebon. Nah menurut Bapak pripun Pak? Ya pokoknya kalau saya sih melestarikan kesenian dari nenek moyang supaya anak-anak SD dan SMP itu bisa hobi, bisa menari, dan saya juga senang ingin bersama-sama mencari ilmu. Jadi nanti anak tersebut nggak bisa main-main bebas tapi mainnya mencari ilmu gitu. Jadi saya kan sorokan tenaga saya, biarpun nggak dikasih gaji nggak berapa. Itu yang belajar di Losari, anak-anak muda, anak-anak remaja, anak beli sing sejene misalnya sing tetangga desa Losari belajar Banyak penari tapi. Oh penari. Iya, ya cuma ini karang tarunnya juga ingin juga, tapi belum sempat. Karang tarun remaja itu belum sempat. Baik, dan kembali ke Pak Opang tadi ya. Ini Pak Opang dengan berokan sendiri, sejarahnya tadi Pak Opang ini kan penyamaran lah ya. Mungkin kalau dalam bahasa kitanya ini penyamaran. Nah kemudian berokan, ini juga kan biasa Pak Opang. Kita di desa-desa apa kan, oh ayo je berokan-berokan begitu tuh Pak Opang ya. Dan ini ada ini enggak gitu Pak Opang dari pengaruh dari kesenian berokan enggak gitu Pak Opang? Betul, ini di beberapa daerah, saya pernah lihat di Indramayu, di Arjawinangun, Iya. itu punya warna yang beda-beda. Iya, warna yang berbeda Ini betul. untuk Losari ini sangat khas ya. Berokan itu disambungkan dengan musik cokek. Jadi ini kan menarik ya. Ini yang 3 ini saya kenal lama, ini legenda ya. Oh, Ini udah keliling dunia Legend ini. Oh, udah keliling dunia Iya, luar udah keliling biasa. dunia. Luar biasa nih Pak Opang ya. Jadi makanya ketika peralihan satu gamelan ke gamelan lain, mereka nggak kaget. Dan itu di sini warnanya khas gitu. Jadi cokek, kemudian untuk mengiringi berokan itu kan luar biasa. Kalau daerah lain ada yang iringannya terbang, ada yang iringannya renteng, ada yang iringannya beda-beda. Gamelan pengiringnya nih. Nah tadi juga ada kolaborasi dengan topeng. Ya, Ini ya, kan ya. luar biasa gitu. Artinya kesenian itu bisa berkolaborasi, bisa beradaptasi dengan seni-seni yang lainnya gitu. Disesuaikan Pak Opang. Bisa disesuaikan gitu. Baik, baik, baik. Jadi baik, ya. apa ya, tidak buta, tidak harus fanatik buta gitu. Tapi tidak melupakan pakem. Tidak melupakan pakem gitu. Tetap Kita orang hidup bersama di dalam satu tempat. Ya perbedaan-perbedaan itulah yang harus kita Baik. pahami, yang harus kita Baik. hindari. Gitu. Nah, saya nanya langsung nih ke Kang Surip tadi, Pak Opang sudah menyenggol-nyenggol tentang kolaborasi. Apa betul tadi ada kolaborasi gitu? Musik yang tadi dimainkan oleh sedulur-sedulur gitu. Bener tak? Iya benar. Heeh. Contohnya seperti ini kolaborasi. Sebenarnya kalau musik cokek itu nggak ada ininya. Ini namanya gender. Cuma saya dulunya sih nggak ada kayak gini. Tujuannya apa Kang Surip? Ada kolaborasi Ya itu? untuk mewarnai karena saya kan hidupnya di Cirebon supaya lebih ada ciri khas Cirebonannya gitu. Atau mungkin untuk menarik anak-anak muda juga? Karena kan mungkin anak-anak muda ngelihat kesenian begini, waduh ini ribet nih. Saya senangnya misalnya yang nyanyi-nyanyi yang apa gitu. Itu
berkolaborasi agar disesuaikan dengan perkembangan gitu, Kang Surip? Iya, ya seperti itu. Dengan disesuaikan dengan perkembangan ya. Iya. Kang Surip, ini sudah bapak-bapak yang ada di samping saya, di samping Pak Opang, di belakang Kang Surip. Nah, ini sudah lama juga memainkan cokek dan berokan itu, Kang Surip? Sudah lama. Sudah lama. Sudah lama. Bahkan saya belum lahir dia sudah. Yang tadi disebutkan Pak Opang nih, kalau ini kan legenda gitu ya. Nah kalau di bawah Kang Surip, anak-anak muda yang lain juga sudah banyak di Losari. Maksudnya yang mulai mereka memainkan, bukan hanya belajar Kang Surip. Mereka tampil, Iya. sudah banyak juga. Sudah banyak, alhamdulillah. Sudah banyak. Nah kalau dengan pengarahannya seperti apa Kang Surip ini ke anak-anak muda agar ini mencintai cokek, mencintai berokan, yang tidak lain adalah cokek dan berokan ini kesenian khas Cirebon, Iya. kesenian khas Losari. Cara penjelasannya ke mereka itu. Ya saya meriung aja, mengumpulin itu pemuda-pemuda, ayo pada latihan gitu. Latihan musik cokek untuk melestarikan musik ini supaya warisan musik ini tidak punah gitu. Itu ya. Oke, kembali ke Pak Opan nih. Pak Opan, berkaitan dengan yang tadi Pak Opan sebutkan ya. Dan itu tadi ada suara-suara tuh dari Kang Surip, beberapa tadi juga Dalang juga suara berkaitan dengan perhatian dari pemerintah. Menurut Pak Opang, tapi tahan dulu nih Pak Opang. Dan pemirsa, program Jujuk Tajuk akan segera kembali usai pariwara berikut ini.